Kalau yang disebutkan kan saya tidak perlu membuktikan, yang membuktikan kan yang menuduh, gitu ya. Terima kasih. Karena kita tahu Anies memang memiliki ego yang besar. Kami berkesimpulan ya memang itulah cara yang paling penyelamat Indonesia. Kenapa? Beliau sangat fokus. Karena ini juga ada unsur sinergi BUMD ya. Jadi Anies Baswedan untuk siap-siap gemet. Kawan Anies ada di mana-mana, bahkan sampai ke RT RW sudah ada jaminan dari seorang Anies Baswedan, tidak bisa mempunyai kekuatan hukum apa. Apalagi kalau dia sudah lengser tidak menjabat apa-apa lagi. Pertanggungjawaban dari Anies Baswedan sepandai-pandainya bangkai disimpan, bau busuknya akan kecium juga. Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta menyimpan kasus ini rapat-rapat. Bahkan dia tidak mau memenuhi hak interpelasi, padahal ratusan miliar rupiah sudah keluar dari kantong Pemprov DKI Jakarta itu. Uang rakyat, jadi wajar, rakyat di suatu tindakan yang sangat tidak masukkan komitmen PSSI, telah hal ini untuk melengkapi pengumpulan dan juga keterangan dari laporan. Oleh KPK. Dan tindakan ini tentu sebagai salah satu langkah KPK. Lintas Nusantara News mengabarkan, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disebut akan ditetapkan jadi tersangka menyusul periksanya dia oleh KPK kemarin, tanggal 7 September. Penetapan tersangka terhadap Anies bertepatan pada tanggal 13 September tahun 2022. Hal itu disampaikan oleh salah satu netizen yang mengomentari isu dugaan korupsi Formula E. Menurut dia, Anies bakal dijadikan tersangka jelang pengumuman pemberhentian dirinya oleh DPRD DKI Jakarta. Tak hanya itu, netizen ini mengatakan penetapan tersangka Anies bertujuan untuk meredam aksi unjuk rasa penolakan kenaikan harga BBM yang belakangan marak terjadi di berbagai daerah Indonesia. Ada isu yang beredar masif bahwa Anies akan ditersangkakan menjelang atau hari H pengumuman pemberhentian oleh DPR DKI tanggal 13 September untuk meredam demo akbar kenaikan harga BBM pada tanggal yang sama. Begitulah cuit akun Twitter Bostamed. Meski begitu, netizen menyebut informasi itu masih simpang siur dan perlu dikonfirmasi oleh KPK. Sebagai informasi, masa jabatan Gubernur DKI Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria akan habis pada bulan Oktober mendatang. DKI Jakarta juga akan menggelar rapat paripurna pengumuman pemberhentian Gubernur dan Wagub DKI pada tanggal 13 September mendatang. Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengatakan jadwal itu telah disepakati seluruh anggota. Kamus DPRD dan Sekda Marullah Matali, Gubernur Anies Baswedan telah menjalani pemeriksaan di KPK pada Rabu kemarin. Pemeriksaan terkait adanya dugaan korupsi dalam penyelenggaraan ajang balap mobil listrik Formula E di Jakarta pada Juni tahun 2022. Setelah diperiksa selama 11 jam, Anies mengaku senang dapat memberikan keterangan kepada penyidik KPK. Dia berharap dengan pemeriksaan ini, kasus dugaan korupsi dalam ajang Formula E bisa jelas dan benderang. Begitulah, ujar Anies, sebagaimana diketahui, kasus korupsi erat kaitannya dengan kekayaan pejabat yang bersangkutan. Dalam hal ini Anies Baswedan selaku mantan Gubernur DKI turut terseret karena keterangannya dibutuhkan terkait penyelenggaraan Formula E. Lantas berapakah harta kekayaan Anies Baswedan? Anies menjadi gubernur sejak tanggal 16 Oktober tahun 2017. Masa jabatannya akan berakhir tanggal 16 Oktober mendatang atau genap 5 tahun jabatannya. Selama menjabat sebagai gubernur, Anies merupakan salah satu gubernur yang rajin melaporkan harta kekayaannya pada KPK. Tak hanya setelah menjadi gubernur DKI Jakarta, Anies juga diketahui melaporkan harta kekayaannya ketika masih menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Dikutip dari laman ENK, Anies melaporkan harta kekayaannya saat masih menjadi calon gubernur yakni pada tanggal 20 September tahun 2018. Saat itu, harta kekayaan Anies sebesar 7 miliar rupiah. Kemudian pada tanggal 27 Desember tahun 2020, Anies kembali melaporkan harta kekayaannya pada KPK.
Saat itu diketahui bahwa harta Anies Baswedan malah turun setelah ia dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta, yakni menjadi 5 miliar rupiah. Itulah sementara berita yang bisa saya sampaikan. Nantikan berita dari Sekilas Info yang akan hadir dalam 60 menit ke depan untuk memberikan informasi dan berita perkembangan terbaru lainnya. Saya Henry Purwanto, pamit undur diri. Seluruh kerabat kerja Lintas Nusantara News mengucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa.